Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edi Penny, channelnya Gensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini kita akan membahas program magang ke Jepang ya, yaitu program IM Japan atau negeri dan program SO atau swasta. Oke, di sini akan aku jelasin perbedaannya dan prosedurnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di layar ya, di background. Nah, di sini akan aku jelasin magang Jepang dan prosedurnya. Dari yang mulai pertama kita bahas ini IM Jepang atau negeri, nanti berikutnya kita bahas SO yang swasta atau sending organisasi. Oke, di sini kita akan membahas dulu pengertiannya. Kita baca bareng-bareng. IM Japan adalah singkatan dari International Manpower Development Organization Japan. Nah, sedangkan SO adalah kepanjangan dari Sending Organization non IM Japan, resmi non pemerintah swasta, sedang lembaga di Jepangnya bernama AO, Asem Organization. Oke, di sini akan aku jelasin yang IM Japan dulu ya. IM Japan itu maksudnya adalah singkatan dari International Manpower Development Organization Japan. Nah, IM Japan itu memberangkatkan kita dari Indonesia langsung ke sana ya, karena prosesnya pemerintahan. Jadi langsung pemerintah ke pemerintah seperti itu. Dan sedangkan yang SO adalah kepanjangan dari Sending Organization non IM Japan. Jadi yang SO itu maksudnya yang di Indonesia, Sending Organization-nya Indonesia yaitu LPK yang SO, dan di sana nanti LPK yang SO ini bekerja sama dengan AO yaitu Asem Organization. Nah, seperti itu. Langsung kita bahas perbedaan IM Jepang dan SO. Yang pertama, IM Jepang memiliki kriteria rekrutmen dengan peluang. Pertama, IM Jepang biayanya murah karena ada subsidi dari pemerintah. Kedua, saat kepulangan mendapatkan uang modal usaha mandiri dan asuransi. Nah, jadi ini perbedaan yang mencolok ya. Kalau IM Jepang itu mendapatkan 600.000 yen setelah pulang ya. Kalau di kursnya sekarang hampir lebih dari 80 jutaan ya. Terus langsung selanjutnya, seleksi yang dilakukan secara berkala. Prosedur pelatihan total antara 8 sampai 10 bulan. Jadi untuk seleksi itu berkala ya. Dan usianya 19 sampai 23 tahun. Maaf, ini bukan 23 tahun ya. Ini nanti tak koreksi. Ini maksudnya usia 19 sampai 26 tahun. Itu untuk lulusan yang SMA. Dan untuk lulusan yang SMK itu 18 sampai 26 tahun. Terus selanjutnya, kebanyakan peluang kerjanya di industri. Saat pulang diberikan kesempatan untuk berkarir di perusahaan Jepang di Indonesia. Ini maksudnya nanti kalau teman-teman sudah lulus 3 tahun di Jepang, nanti teman-teman berkesempatan kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Karena teman-teman nanti pas saat pulang itu ada mensetsu atau wawancara dari perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, kesempatan berkarirnya teman-teman bisa karyawan tetap di perusahaan tersebut. Oke, langsung kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu prosedur pemagangan ke Jepang proses IM Japan. Nah, di sini akan aku jelasin ya. Teman-teman bisa baca dulu yang atas ya, proses pendaftaran. Ini pendaftaran maksudnya pendaftaran di LPK ya. Jadi teman-teman mendaftar di LPK, terus diperiksa pemberkasan, terus nanti teman-teman disuruh untuk pramedikal. Jadi teman-teman bisa mengecek apakah teman-teman itu masuk kriteria atau enggak soal kesehatannya. Nah, kalau teman-teman sudah pramedikal dan lulus, teman-teman bisa pendidikan bahasa Jepang selama 3 bulan. Nah, di sini teman-teman diajarin bahasa Jepang, terus diajarin nanti untuk seleksi matematika, terus nanti diajarin untuk ketahanan fisik, terus diajarin untuk lulus wawancara. Pokoknya di sini nanti teman-teman digembleng di LPK untuk mempersiapkan diri agar teman-teman bisa lulus seleksi nantinya. Terus langsung kita masuk proses seleksi. Nah, di IM Japan ini nanti kalau teman-teman sudah melakukan pendidikan 3 bulan di LPK, teman-teman mengikuti seleksi IM Japan, yaitu pertama tes matematika dasar ya, terus tes kesemaptaan. Nanti teman-teman dicek tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, terus cacatnya dan lain-lain. Terus
setelah teman-teman lulus tes keselamatan, teman-teman akan mengikuti tes fisik. Nah, tes fisik itu meliputi lari 3 km selama 15 menit minimal ya. Jadi teman-teman lari lapangan sepak bola itu 7,5 putaran dan minimal harus ditempuh dalam waktu 15 menit. Terus push up 35 kali, sit up 25 kali. Nah, setelah lulus tes fisik, teman-teman nanti mengikuti yang namanya tes wawancara. Nah, untuk materi wawancaranya adalah pengetahuan program magang seperti itu. Nah, teman-teman kalau sudah lulus tes wawancara, nanti teman-teman langsung lanjut tes medikal. Ini tes medikalnya ini banyak sekali yang dites, yaitu urin, fases, darah, mata, telinga, detak jantung, dan lain-lain. Ini di medikal semua. Terus setelah teman-teman lulus tes medikal, nanti teman-teman mengikuti tes bahasa Jepang Kakunin, yaitu hiragana, katakana, kata benda, kata sifat, kata kerja, dan pemahaman sampai dengan bab 12. Ingat, sampai bab 12 saja ya untuk Kakunin. Nah, setelah teman-teman lulus tes Kakunin, teman-teman melakukan pelatihan tahap 1 dan 2. Jadi kalau tahap 1 ini daerah, tahap 2 di Cives. Nah, perbedaannya tahap 1 ini biaya makan, biaya tinggal itu ditanggung peserta. Nah, untuk yang pelatihan tahap 2 nanti teman-teman itu gratis, tidak mengeluarkan biaya. Nah, setelah selesai pelatihan, teman-teman pemberangkatan ke Jepang. Ya, seperti ini ya prosedurnya ya. Jadi kurang lebih 8 sampai 10 bulan untuk prosesnya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk SO magang Jepang memiliki kriteria rekrutmen dengan peluang yang berbeda dengan IM Jepang. Nah, tadi tak jelasin perbedaan dari IM Jepang, dan sekarang tak jelasin soal yang SO ya. Ini perbedaannya ya. SO biayanya lebih mahal karena mandiri dan bergantung dari masing-masing peluang kerja perusahaan yang dituju untuk nominal biayanya. Jadi kalau yang SO ini biayanya lumayan mahal, sekitaran 47 juta sampai 50 juta ya, kisaran segitu ya pokoknya sekarang. Nah, terus perbedaan selanjutnya saat kepulangan hanya mendapatkan asuransi atau nanking. Nah, jadi ini perbedaan yang sangat mencolok. Kalau IM Jepang itu mendapatkan modal usaha 600.000 yen, dan kalau swasta atau SO ini tidak mendapatkan modal usaha tersebut. Jadi cuma mendapatkan asuransi atau nanking. Nah, selanjutnya seleksi hampir dilakukan setiap bulan. Prosedur pelatihan total antara 3 sampai 5 bulan saja ya. Terus usia 19 sampai 35 tahun. Nah, jadi untuk yang swasta ini usianya cukup panjang ya, atau 19 sampai 35 tahun. Jadi buat teman-teman yang usia 27 sampai 35 tahun masih berkesempatan. Terus selanjutnya peluang lapangan kerjanya bervariasi. Peluangnya bervariasi karena banyak sekali rekrutmen ya dari sananya. Terus setelah pulang, kesempatan berkarya di perusahaan Jepang di Indonesia tergantung rekomendasi SO perusahaan yang diikuti sebelumnya. Jadi berkarirnya nanti tergantung SO-nya teman-teman. Jadi kalau SO-nya teman-teman bekerja sama perusahaan Jepang yang di Indonesia, teman-teman berkesempatan bekerja di sana. Tapi kalau enggak, ya enggak. Nanti kalau pulang dari Jepang ya sudah, tidak ada karir selanjutnya. Oke, langsung kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini prosedur pemagangan proses SO. Untuk proses pendaftaran hampir sama kayak yang IM Jepang ya, proses IM Jepang, karena pendaftaran di LPK itu semuanya hampir sama. Pertama pendaftaran, terus pemberkasan, terus pramedikal, terus pendidikan bahasa Jepang selama 3 bulan, 1 sampai 3 bulan. Terus proses seleksinya ini tes matematika dasar, terus tes kesemautan, itu tes kesemautan dan tes fisiknya pasti lolos. Terus selanjutnya tes praktek kerja. Ini biasanya ada yang dilakukan praktek kerja dan ada yang enggak juga. Tapi yang fokus untuk SO itu adalah wawancara. Nah, setelah lulus nanti teman-teman lulus tes praktek kerja, selanjutnya tes wawancara, terus tes medikal, terus pelatihan terpusat hanya 3 bulan ya, pelatihan cuma 1 kali ya, seperti itu. Terus pemberangkatan ke Jepang ya. Itu tadi adalah penjelasan soal IM Jepang dan SO, dari pengertian, perbedaan, dan prosedurnya. Jadi buat teman-teman semoga bisa memahami ya, dan bisa dipahami.
Kalau belum paham, diputar ulang videonya seperti itu ya. Dan kalau ada pertanyaan selanjutnya silahkan komen di bawah, nanti pasti tak balas satu persatu. Oke, cukup sampai di sini videonya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane, see you the next video.